I walk around like that nigga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapak Dera Channel. Dalam video ini kita akan berlatih fisika tentang pengukuran besaran panjang dengan menggunakan salah satu alat ukur, yaitu jangka sorong. Mari perhatikan. Kita mulai dengan latihan pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini adalah gambar salah satu hasil ukur yang ditunjukkan oleh satu jangka sorong. Yang ditanyakan adalah hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar di atas adalah pilihan yang pertama yang A 2,76 cm, B 2,95 cm, C 3,25 cm, D 3,16 cm, dan E 3,27 cm. Baik, kita akan jawab soal latihan pertama tentang jangka sorong. Yang pertama kita harus perhatikan adalah dalam jangka sorong terdapat dua skala. Bagian atas ini disebut dengan skala utama, bagian bawah disebut dengan skala nonius. Jadi skala utamanya di sini terlihat terdiri dari angka 2, 3, dan seterusnya, sedangkan skala noniusnya 0, 5, 10. Yang pertama kita harus baca adalah kita harus melihat titik 0, letak titik 0 pada skala nonius itu berada di mana atau berada pada angka berapa jika dilihat dari skala utama. Jadi kita bisa lihat bahwa 0 itu terletak di antara angka 2 dan angka 3. Namun, di antara angka 2 dan angka 3 terdapat garis-garis seperti pagar ini. Seperti pagar, maka kita harus mengetahui berapa jarak dari garis-garis yang di antara angka 2 dan 3. Caranya adalah selisih dari angka 2 dan 3 adalah 1. Banyaknya garis di antara angka 2 dan 3 adalah 10. Bisa dihitung dari setelah angka 2 dan berakhir di angka 3, maka satu garisnya bisa disimpulkan sama dengan 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Sehingga setelah angka 2 bisa kita simpulkan bahwa angka yang ditunjukkan oleh garis itu adalah 2,1 dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengetahui letak titik 0 pada skala nonius itu terletak di antara angka 2,7 dan 2,8. Jadi 0 pada skala nonius tidak tepat terletak di antara salah satu angka tersebut, maka kita katakan bahwa letak 0 itu di antara 2,7 dan 2,8. Maka dari gambar di pula data, skala utama berada di antara 2,7 cm sampai dengan 2,8 cm. Maka hasilnya untuk skala utama terbaca 2,7 cm. Aturannya adalah ambillah nilai sebelum angka 0. Jadi 2,7 itu letaknya di sebelum angka 0. Setelah angka 0 itu 2,8, sehingga kita bisa mengambil skala utamanya sama dengan 2,7 cm. Yang berikutnya kita akan membaca penunjukan skala pada skala nonius. Dalam pembacaan skala nonius, yang perlu kita perhatikan adalah carilah garis yang tersambung antara skala utama dengan skala nonius. Di sini kita bisa lihat bahwa dari 0, 5, 10, jika kita perhatikan garis antara skala nonius dengan skala utama, yang nyambung itu ditunjukkan dengan setelah angka 5, satu garis setelah angka 5. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa skala nonius yang ditunjukkan dalam gambar
ini adalah angka 6. Angka 6. Maka setelah menemukan garis yang bersambung antara skala nonius dengan skala utama, maka untuk menghitung skala nonius kita bisa menggunakan 6 dikali 0,011 cm sama dengan 0,06 cm. Mengapa 0,01 cm? Karena 0,01 cm itu adalah skala terkecil dari jangka sorong. Jadi tetap kita menggunakan 0,01 cm. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai dari skala utama, kita juga sudah mendapatkan nilai dari skala nonius, maka kita bisa menentukan hasil pengukuran tebal buku fisika sesuai dengan soalnya, itu sama dengan skala utama ditambahkan dengan skala nonius sama dengan 2,7 cm ditambah dengan 0,06 cm sama dengan 2,76 cm. Mudah bukan? Sehingga kita bisa menjawab soal latihan pertama tentang jangka sorong, maka jawabannya adalah 2,76 cm. Ke soal latihan berikutnya. Latihan kedua, dua buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Gambar pertama, gambar kedua, selisih tebal kedua plat besi tersebut adalah A 0,3 mm, B 0,6 mm, C 0,7 mm, D 0,8 mm, dan E 1,7 mm. Baik, kita akan jawab soal latihan kedua tentang jangka sorong. Dari soal diberikan dua buah gambar hasil pengukuran dari dua buah jangka sorong. Kita diminta untuk menentukan selisih dari hasil pengukuran kedua jangka sorong itu. Pada gambar pertama yang perlu kita tentukan adalah skala utama dari gambar pertama. Skala utama dari gambar pertama itu terbaca 2,4 cm. Kemudian skala noniusnya terbaca pada skala 1. Gambar nomor 2, skala utamanya terbaca 2,3 cm, pada skala noniusnya terbaca angka 4. Jadi dari gambar 1 kita bisa peroleh skala utamanya sama dengan 2,4 cm. Ingat, kita harus selalu mengambil skala yang ditunjukkan itu sebelum angka 0. Skala nonius sama dengan 1, kita kalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm sama dengan 0,01 cm. Sehingga hasilnya adalah 2,41 cm ditambah dengan 0,01 cm sama dengan 2,41 cm. Pada gambar kedua, skala utama yang terbaca adalah 2,3 cm. Skala noniusnya terbaca angka 4. Kita kalikan dengan skala terkecilnya 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Sehingga hasilnya sama dengan 2,3 cm ditambah dengan 0,04 cm sama dengan 2,34 cm. Maka dari kedua hasil ini kita bisa menentukan selisih tebal kedua plat besi sama dengan 2,41 cm dikurangi dengan 2,34 cm sama dengan 0,07 cm. Karena dipilihannya dalam satuan milimeter, maka kita bisa mengkonversi 0,07 cm itu sama dengan 0,7 mm. Mudah bukan?